Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama plazagps.com. Untuk produk yang berada di depan saya adalah waterpass digital dari Leica. Untuk tipenya sendiri adalah Sprinter 150M. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kawan-kawan sekalian untuk mengeksplorasi menu-menu yang terdapat pada waterpass digital ini ya. Mungkin bagi kawan-kawan yang masih belum pernah menggunakan waterpass digital dari brand Leica khususnya dengan tipe 150M ini, penasaran ya kiranya menunya seperti apa kalau dibandingkan dengan Total Station misalnya atau dengan waterpass yang manual ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba mengeksplorasi menu-menu yang terdapat pada Leica Sprinter 150M. Kita cek programnya seperti apa, kemudian settingnya seperti apa, dan mungkin nanti akan sedikit saya simulasikan cara penggunaannya ya, cuma nggak langsung praktek di lapangan ya. Oke, kita langsung cek aja perangkat Sprinter 150M ini. Oke kawan-kawan sekalian, jadi ini perangkat dari waterpass digital ya, Leica Sprinter 150M. Mungkin sedikit saya perkenalkan tombol-tombolnya ya. Jadi dia memiliki 5 tombol di sini. Di sini ada escape, kemudian ada navigasi atas bawah. Di sini ada delta H ya. Kemudian di sini ada tinggi dan jarak dan tinggi ya. Lalu di sini ada menu. Kemudian di sini ada power. Di sini kita bisa cek untuk fokus lensanya ya, plusnya untuk fokusinnya. Kemudian di sini ada nivo bulat ya untuk centeringnya. Ini ada slot baterai di sini. Dia menggunakan 4 buah baterai A2. Kemudian di dalam sini ada port untuk kabel download data ya. Jadi download datanya nanti pakai kabel. Kemudian di sini ada halus horizontal ya. Kalau teman-teman ingin gerakin horizontal, halus horizontal. Kemudian di sebelah sini ada, ini sama ya, halus horizontal. Ini fokus ya, untuk fokus kameranya atau fokus lensanya. Ini tombol trigger ya, atau untuk nembak lah, untuk measure-nya kita menggunakan tombol yang merah ini. Di sini displaynya ya, mungkin kita langsung nyalakan saja. Kita pencet power di sini. Tunggu sampai dia muncul ya. Ini saya akan coba dekati ya. Ini saya nyalakan, saya coba dekati dulu. Nah, oke kawan-kawan ya. Jadi ini tampilan awal dari si Sprinter 150 ya. Di sini bisa kawan-kawan lihat di atas ini ada indikator untuk baterai ya. Kemudian di sini ada backlight lampu ya, lampu backgroundnya ya. Kemudian di sini ada tinggi, bacaan tinggi satuan meter. Yang di bawah ini adalah bacaan jarak satuan meter ya. Jadi kelebihan dari waterpass digital adalah kawan-kawan tidak perlu lagi membaca rambu ya, nggak perlu baca benang atas, benang bawah. Kawan-kawan hanya melakukan pengukuran dengan cara nembak di button kanan tadi ke rambu ukur yang khusus ya. Jadi rambu ukurnya itu berbentuk barcode. Nah, jadi ini sangat berguna untuk meminimalisir human error ya. Jadi kalau kawan-kawan pakai manual kan bisa aja salah baca ya. Kalau kita menggunakan rambu yang barcode, siapapun operatornya pasti pembacaannya sama, kurang lebih seperti itu. Oke, di sini ada escape, ini bisa sebagai menu untuk menampilkan latar ya, latar lampu. Bisa kawan-kawan lihat di sini. Saya majuin ya di sini ya. Nah, ini latar lampu. Nah, ini bisa kita cek. Ini kalau mau ganti tampilannya hanya untuk tinggi kah atau untuk jarak kah atau keduanya. Di sini ada delta H, ini adalah hasil pengukuran kita. Ini nanti kita pencet bisa melihat hasil pembacaannya ya. Nah, di sini ada menu ya. Di menu ini kita bisa milih program. Kalau kawan-kawan lihat, di sini ada program ya.
Kalau kita pencet menu di sini, nah, di sini ada program untuk line leveling sama program untuk cut and fill di sini ya. Bisa kita pilih, sesuaikan dengan kebutuhan kawan-kawan nanti. Kemudian di program ini kita coba masuk ke program line leveling di sini. Nah, di sini ada BIF. B itu berarti backset ya, tembak ke belakang. F itu forset, itu tembak ke depan. Ini intermittent sag ya. Nanti untuk jelasnya ada manualnya lah. Kemudian yang kedua ini BF. BF itu berarti backset forset, tembak belakang, tembak depan ya. Kemudian yang ketiga ini ada BFFB, berarti tembak belakang, tembak depan, tembak belakang. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini bisa kawan-kawan lihat ada intermittent sag ya. Ini kalau kita menggunakan program BF tadi, setelah kita tembak belakang, kemudian kita tembak depan, nanti kita harus masuk ke intermittent sag ini ya. Kemudian di sini ada input PT ID. Nah, ini kita mau mulai ID-nya dari berapa ya? Ini kita bisa pencet. Kemudian di bawah ini ada input BM. Nah, kalau kawan-kawan referensi elevasinya dari BM, ini bisa kita input nilai elevasinya ya. Kemudian di sini ada input D elevation. D itu design elevation. Kalau kawan-kawan punya elevasi desain, bisa kawan-kawan input di sini sebelum melakukan pengukuran. Kemudian ada data manager. Nah, data manager ini untuk menampilkan seluruh data. Bisa kawan-kawan lihat di sini, menampilkan seluruh data atau download data ya. Nah, ini nanti kita menggunakan program tersendiri untuk download datanya. Kemudian ada delete all data, ini untuk menghapus semua data ya. Kemudian ada recording. Nah, bisa kawan-kawan lihat, ini kita nyimpennya di memori atau di eksternal ya. Kita pilihnya memori, di sini recording. Nah, kemudian ada adjustment. Nah, adjustment kalau kita ingin melakukan adjustment ya. Adjustment itu kayak kolimasi ya kalau di TS itu ya. Kalau misalnya ada miring-miring, kita bisa lakukan adjustment sendiri. Tapi lebih baik pasti kita kalibrasi ulang ininya ya, alatnya ya. Itu opsi yang paling bagus ya. Kemudian ada invert staff, ini kita bisa pilih on atau off ya. Kemudian juga ada setting di sini. Nah, di setting ini banyak ya. Mulai dari kontras untuk kecerahan layar bisa kita setting. Kemudian ada unit, satuan pengukuran kita bisa disetting. Kemudian ada auto off ini kalau misalnya kawan-kawan pengen alatnya sleep ya, misalnya ditinggal selama 15 menit, maka alatnya akan mati secara otomatis ya. Kemudian ada rounding. Nah, rounding ini mau standar atau presis ya, bisa dipilih opsional. Lalu ada beep ini suara tombol ya, ini bisa kawan-kawan aktifkan atau enggak ya. Kemudian ada RS232, ini setting untuk download data. Nah, nanti kita sesuaikan baud rate segala macam di komputer. Kemudian ada tilt warning. Nah, ini kalau misalnya kawan-kawan belum centering alatnya, dia akan ngasih warning. Kemudian ada backlight. Backlight ini ya lampu ini ya, bisa dimatikan, bisa dinyalakan ya. Kemudian ada averaging. Nah, averaging ini di default aja settingannya. Kemudian ada language, bahasa ya. Jadi bahasa yang didukung ada Inggris, Deutsch, ini apa nih? Prancis, Spanyol, dan lain sebagainya. Sayangnya belum ada bahasa Indonesia ya. Kemudian timer, nah, ini bisa kita setting timer. Lalu ada itu aja ya. Jadi ini adalah menu-menu yang terdapat pada perangkat Waterpass Digital Splinter 150M. Terima kasih. Oke kawan-kawan sekalian, jadi tadi itu sedikit eksplorasi menu-menu yang terdapat pada Waterpass Digital Leica 150M ya. Bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan, silahkan berkomentar saja. Bagi kawan-kawan yang berminat untuk memiliki produk ini, kawan-kawan bisa melakukan pemesanan di Plaza GPS dengan cara menghubungi kontak kita di 021 531 53871 atau kawan-kawan bisa langsung WhatsApp ke nomor kita di 0812 9873 7575. Kawan-kawan juga bisa langsung mengunjungi website kita di www.plazagps.com
Atau kawan-kawan bisa langsung mengunjungi showroom kita di Mall WTC Matahari Serpong, lantai 2, Blok S20, Tangerang Selatan. Plaza GPS juga menyediakan alat survei pemetaan dari GPS Garmin, GPS geodetik, waterpass manual, waterpass digital, total station, tedolet, sampai dengan drone untuk pemetaan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.